Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah akuntansi biaya. Jin, Bu Risma share screen. Baik teman-teman, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai akuntansi biaya produk cacak. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan dalam perkuliahan kita pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian dari produk cacat itu seperti apa. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui jenis dari produk cacat itu seperti apa. Yang ketiga, yakni mahasiswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya produk cacat di dalam suatu proses produksi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu menghitung harga pokok produksi dengan adanya produk cacat tadi. Nah, karena ini sudah mau masuk materi-materi yang terakhir, nah di sini kenapa sih kita harus mempelajari dari produk cacat dari suatu unit produksi? Nah, nampak di layar, Bu Risma akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari produk cacat. Nah, namanya saja produk cacat, berarti apa? Produk yang tidak memenuhi standar dari kualitas produksi. Dan produk ini dapat diperbaiki atau dijual sebagai limbah atau scrap. Jadi nanti kita bisa menghitung namanya ada produk cacat normal dan produk cacat abnormal. Nanti kita akan menghitung ya. Nah, di sini Di sini, di sini pengertian produk cacat sendiri itu merupakan tadi seperti yang Bu Risma katakan di awal bahwa produk cacat itu merupakan produk di mana produk tersebut tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, maka produk tersebut dapat digunakan sebagai produk jadi yang baik. Nah, ini ya. Nah, misalnya masalahnya ketika timbul dalam produk cacat, lalu bagaimana memperlakukan biaya tambahan untuk pengerjaan kembali produk cacat tersebut. Nah, ini merupakan ada beberapa perlakuan. Nah, yang pertama itu jika produk cacatnya bukan merupakan hal yang biasa dalam proses produksi, maka biaya pengerjaannya kembali produk cacat dibebankan sebagai tambahan biaya produk pesanan yang bersangkutan. Nah, case yang kedua, jika produk cacatnya itu merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses produksi, maka biayanya itu dapat dibebankan dengan cara menghitung biaya pengerjaan kembali tersebut ke dalam tarif biaya overhead pabrik. Jadi dapat dibebankan menjadi dua produk cacatnya. Yang pertama dapat ditambahkan sebagai biaya tambahan pesanan dari produksi pesanan, dan yang kedua dapat dimasukkan ke dalam tarif biaya overhead pabrik. Jadi ada dua ya. Jenis-jenis produk cacat, apa saja sih produk cacat? Nah, di sini ada reworkable defect atau produk cacat yang dapat diperbaiki. Tadi. Yang kedua, scrap tadi limbah ya. Produk cacat yang tidak dapat diperbaiki dijual sebagai limbah. Jadi, produk cacat tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan nantinya akan dijual sebagai limbah. Ini ada beberapa contoh perlakuan dari produk cacat. Nah, ketika produk cacat, contohnya misal dari PT Rimendi ini menerima pesanan 100 produk X. Nah, di mana biaya yang dikeluarkan untuk mengelola produk tersebut ada biaya bahan bakunya 40.000,
lalu ada biaya tenaga kerja langsungnya 25.000, dan ada biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 200%. Nah, di sini dari biaya tenaga kerja langsung, setelah diproduksi 100 produk X tersebut selesai, ternyata ada 10 produk cacat yang masih dapat diperbaiki lagi. Berarti kan masih ada 10 produk cacat di mana dia dapat diperbaiki lagi. Nah, biaya-biaya pengerjaan kembali itu terdiri dari ada biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 5.000 dan biaya overhead pabrik pada tarif yang biasa dipakai. Berarti tarif pembebanan biaya overhead pabriknya yaitu 200% sama ya yang biasa dipakai. Nah, teman-teman, nanti teman-teman akan mencatat berapa banyak sih biaya produksi 100% produk X-nya. Ya. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat biaya produksi sebesar 100 produk X-nya. Ya, kembali lagi. Kalau misal karena ini masih belum digunakan, berarti kita melakukan pencatatannya yakni barang dalam proses, biaya bahan baku, ini 40.000 ya, 40.000, ini sama 40.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dilihat biaya tenaga kerja langsungnya berapa. Di sini tertera bahwa biaya tenaga kerja langsungnya adalah 25.000, ini 25.000. Dan barang dalam proses biaya overhead pabrik nih ya. Dan biaya overhead pabrik yang dibebankan atas tarif 200% dan biaya tenaga kerja langsung dari biaya tenaga kerja langsungnya. Kita lihat biaya tenaga kerja langsungnya ini 200%, berarti 225 dikalikan dengan 200%. Ini ada 50.000. Nih, 50.000. Nah, persediaan bahan bakunya berapa di sini? 40.000. Dan gaji dan upahnya di sini adalah 25.000 rupiah kan biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini kita harus menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan. Biaya overhead pabrik yang dibebankan, kita lihat tarifnya berapa? Di sini tarifnya 200 kan, tadi mintanya 200 dikali dengan 25.000. Totalnya adalah 50.000. Iya ya. Jadi kita masukkan barang dalam proses, biaya overhead pabriknya itu 50.000. Lalu itu jurnal yang pertama, saat pencatatan biaya produksi 100 produk X. Pada saat melakukan pengerjaan kembali produk cacat, nah jika biaya tersebut dibebankan sebagai biaya tambahan produksi pesanan yang bersangkutan, ini adalah jurnalnya. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja. 5.000 ini kan biaya tenaga kerjanya balik lagi ke sini. Biaya tenaga kerjanya 5.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik 10.000. Dapat dari mana 10.000? Tarifnya tadi berapa? 200% dikali dengan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsungnya 5.000. Jadi tarifnya adalah 200% dikalikan dengan 5.000 dari BTKL-nya tadi. Totalnya adalah 10.000 rupiah. Jadi di sini kita tulis barang dalam proses biaya overhead pabriknya adalah 10.000 rupiah. Kreditnya apa? Kreditnya yakni gaji dan upah 5.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan 10.000 rupiah. Ini adalah pada saat mencatat kembali saat melakukan pengerjaan produk cacatnya tadi. Nah, jurnal yang ketiga adalah saat pencatatan harga pokok produk selesainya. Nah, ini ya. Ketika produk tersebut sudah selesai, berarti adalah persediaan produk jadi 130.000. Biaya bahan bakunya tadi 40.000 ya, 40.000 rupiah biaya bahan baku. Biaya tenaga kerja langsungnya kita hitung. Barang dalam proses dikurangi dengan biaya tenaga kerja langsung sama dengan 25.000 ditambah dengan 5.000 rupiah.
Berarti berapa ini? Totalnya adalah Rp30.000. Lalu yang kedua, cara menghitung biaya overhead pabriknya, barang dalam proses biaya overhead pabrik berarti 50.000 ditambah dengan Rp10.000, totalnya adalah Rp60.000. Total semua di sini adalah persediaan produk jadinya adalah 130.000. Nah, ini adalah saat melakukan pencatatan ketika pengerjaan kembali produk cacat. Biaya tersebut dibebankan kepada pesanan tertentu ya, ini ya. Lalu ada yang kedua yakni ketika pencatatan pengerjaan kembali produk cacat, biaya tersebut dibebankan kepada produk secara keseluruhan. Jadi kalau case yang tadi dibebankan ke produk tertentunya tadi sesuai pesanan. Lah, kalau case yang kedua ini kita menghitung produk cacat, tapi biayanya tersebut dibebankan kepada produk secara keseluruhan. Contoh soalnya yakni PT Eliona terjadi produk cacat, selalu terjadi produk cacat yang masih dapat diperbaiki dengan cara mengeluarkan biaya pengerjaan kembali. Berarti masih dapat diperbaiki, berarti tidak dijual sebagai limbah. Nah, oleh karena itu, waktu menentukan biaya overhead pabrik itu akan diperhitungkan dengan yang namanya taksiran pengerjaan kembali produk cacat yang dikeluarkan selama periode anggaran. Nah, tarif overhead pabrik yang ditentukan adalah 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Di sini PT Eliona ini menerima 500 produk Y dengan biaya produksi yang dikeluarkan adalah, nih bisa teman-teman cek, bahwa di sini ada namanya biaya bahan baku sebesar Rp100.000, biaya tenaga kerja langsung Rp125.000, dan setelah pengolahan selesai, ternyata di sini yang cacat adalah 50 produk dari berapa tadi? 500 pesanan yang cacat 50 produk. Nah, biaya pengerjaan kembali itu terdiri dari biaya tenaga kerja langsung berapa? 10.000. Dan biaya overhead pabrik pada tarif yang dipakai. Nih. Ini kita akan membuat jurnal pencatatannya. Nah, pertama, mencatat saat eh, biaya produksi 500 produk Y. Jadi pencatatan pada saat kita melakukan produksi 500 produk tadi. Barang dalam proses biaya bahan baku 100, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 125.000. Dan di sini barang dalam proses biaya overhead pabrik. Nih, rumusnya adalah BOP sama dengan tarif dikali BPKL. Berarti berapa? 150% dikalikan dengan biaya tenaga kerja langsung. Kita cek biaya tenaga kerja langsungnya berapa. Oh, ternyata biaya tenaga kerja langsungnya adalah 125.000. Jadi 150% ini ya, tarif BOP yang ditentukan tadi dikalikan dengan 125.000. Totalnya adalah 187.500. Berarti nanti teman-teman tulis di sini biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah 187.500. Ini ya. Ini saat melakukan pencatatan waktu memproduksi 500 produk Y tadi. Nah, saat kedua yakni jurnal melakukan pencatatan pengerjaan kembali produk cacat. Jika biaya tersebut dibebankan kepada produk secara keseluruhan. Jadi 50 produk cacat nanti biayanya itu akan dibebankan kepada sisanya berarti berapa? 450 produk Y lainnya yang eh, tidak mengalami produk cacat. Nah, biaya overhead pabrik sesungguhnya 25.000. Ini gaji dan upah 10.000 tadi ya. Di sini ya. Biaya pengerjaannya 10.000 tadi gaji dan upah. Lalu biaya overhead pabrik yang dibebankan maaf. Lalu biaya overhead pabrik yang dibebankan berapa? Yang dibebankan adalah tarif. Tarifnya tadi berapa? Tarifnya tadi di sini 150% dikali dengan Rp10.000. Rp10.000 kan tarif dari biaya tenaga kerja langsungnya ya. Sama dengan hasilnya Rp15.000. Jadi
biaya overhead pabrik sesungguhnya 25.000, kreditnya gaji dan upah 10.000, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan 15.000 rupiah. Nih. Nah, tadi kita sudah setelah melakukan pencatatan dari biaya produksi yang 500 produk Y tadi, setelah itu melakukan pencatatan kembali terkait dengan eh, biaya produk cacat dengan membebankan produk tersebut kepada seluruh produk yang diproduksi. Nah, ketiga adalah mencatat harga pokok produk selesai. Persediaan produk jadinya 412.500. Debitnya, kreditnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku nih. Kita lihat biaya bahan bakunya. Biaya bahan bakunya sebesar 100.000 rupiah. Nih. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsungnya berapa di sini? Nih, biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan di 187.500. Nih, kita biaya tenaga kerja langsungnya adalah 125 nih. Biaya tenaga kerja langsungnya 125. Dan sedangkan yang terakhir adalah barang dalam proses biaya overhead pabriknya 187.500 nih ya. Nah, tadi. Jurnal ke satu. Nah, nih biaya overhead pabrik yang dibebankan. Ini temu totalnya adalah seluruhnya adalah 412.500. Itu di sisi persediaan produk jadi yang ada di sisi debit. Oke, ini ya. Jadi kita sudah mempelajari mengenai eh, perlakuan produk cacat. Jika yang pertama tadi pencatatan biaya pengerjaannya kembalinya ini dibebankan kepada pesanan tertentu saja. Terus yang kedua, jika pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat dibebankan kepada produk secara keseluruhan. Oke. Oke, terus melanjutkan. Lalu apa saja sih yang menyebabkan terjadinya produk cacat? Yang pertama biasanya yakni kesalahan tenaga kerja itu juga bisa mempengaruhi penyebab terjadinya produk cacat. Yang kedua adalah kerusakan mesin produksi. Kerusakan teknis seperti kerusakan mesin produksi itu juga akan menyebabkan terjadinya terganggunya proses produksi dan dia bisa menghasilkan produk cacat. Ketiga, kualitas bahan rendah. Misal kualitas bahannya tidak sesuai speknya, itu bisa juga mengakibatkan produk tersebut bisa menjadi produk cacat. Lalu yang keempat, desain produk yang tidak sesuai. Dan yang terakhir adalah pengawasan proses yang lemah. Berarti ini terkait dengan SDM-nya juga bisa. Nah, ini adalah beberapa penyebab terjadinya produk cacat yang ada di suatu perusahaan. Nah, ini adalah perlakuan akuntansi produk cacat. Nah, akuntansi produk cacat itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu cacat normal dan cacat abnormal. Nah, kalau cacat normal itu biaya perbaikan dibebankan ke harga pokok produksi. Ketika cacat abnormal berarti bagian accounting atau bagian produksi itu harus mencatat sebagai kerugian pada periode berjalan. Jadi ini eh, ada cacat normal dan cacat abnormal. Ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya share yang lainnya. Hmm. Kalau yang cacat normal itu biasanya terjadi
sebagai bagian dari proses produksi yang efisien. Nah, cacat normal itu bisa diterima atau bisa diterima, berarti dia masih bisa diperbaiki. Namun muncul tadi ya yang namanya biaya yang timbul yang dianggap sebagai bagian dari suatu biaya produksi. Nah, ketika cacat abnormal, berarti ini terjadi atau karena kesalahan yang seharusnya dapat dicegah dan biaya yang timbul di cacat ini sebagian besar adalah biaya kerugian pada periode tersebut dan ini di dalam akuntansi tidak dapat dicatat sebagai yang beban atau biaya yang nantinya akan dibebankan kepada produk. Jadi kalau biaya cacat abnormal bisa dijual sebagai limbah. Ini seperti itu. Oke. Nah, lanjut ya. Ini jurnal akuntansinya. Sebelum masuk ke jurnal akuntansinya, nah, di sini penanganan biaya produk cacat, kalau misal dia produk tersebut adalah cacat normal, berarti biaya tersebut diperbaiki dan dialokasikan ke seluruh produk. Kalau dia biaya cacat abnormal, biaya diperbaiki dicatat sebagai kerugian. Biaya kerugian ini nanti masuk ke laporan laba rugi, ya. Berarti laba rugi. Biaya kerugiannya berapa? Karena adanya biaya cacat yang tidak dapat diperbaiki. Nah, ini perlakuan akuntansi produk cacat. Nih, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh jurnal akuntansinya terkait dengan produk cacat normal dan program cacat abnormal. Kalau untuk cacat normal, debitnya adalah biaya produksi cacat di sisi debit, kreditnya kas atau hutang atau bahan bakunya itu berapa. Nah, sedangkan cacat abnormal, di sini debitnya adalah kerugian produk cacatnya itu berapa, kreditnya kas atau hutang atau bahan bakunya itu berapa. Nah, ini ya, mau untuk jurnalnya. Nah, tadi ketika biaya cacat tersebut adalah cacat normal berarti bisa diperbaiki. Namun ketika biaya tersebut adalah biaya cacat abnormal berarti dibuang menghasilkan limbah. Nah, jurnalnya apa? Nih, kas di sisi debit. Nah, kreditnya adalah pendapatan penjualan dari limbah. Itu di sisi kredit. Jadi ini adalah jurnal saat perusahaan melakukan penjualan atas limbah produk barang tersebut. Iya. Apa sih tujuannya untuk pencatatan pada produk cacat tadi? Yang pertama, perusahaan perlu melakukan pencatatan pada produk cacat untuk menilai efisiensi dari suatu produk. Itu sangat perlu. Yang kedua adalah untuk melakukan kontrol dari kualitas produknya itu seperti apa. Nah, ketiga adalah memisahkan kerugian yang wajar dan kerugian yang tidak wajar. Itu juga perlu perusahaan catat. Yang terakhir adalah kembali lagi untuk melakukan pengambilan keputusan dari manajerial yang berdasarkan data biaya yang akurat. Ketika pihak manajerial sudah mengetahui bagaimana proses terjadinya suatu produk terjadi itu ada biaya-biayanya dan lain-lain pasti ada untuk produk cacat biayanya berapa, kerugiannya berapa. Nah, itu perlu karena nanti balik lagi untuk pengambilan keputusan dari manajerial khususnya untuk apa keputusan yang berkaitan dengan jangka pendeknya seperti apa. Nih, jurnal penjualan scrap tadi sudah. Nah, ini ada beberapa contoh soal terkait dengan produk cacat. Nah, ini ya. Sama, PT Sukses Makmur menghasilkan 10.000 unit. 10.000 unit. Yang cacat itu 200 unit. Nah, 150 dapat diperbaiki, 50 dijual sebagai limbah. Nah, biaya perbaikannya adalah 2.000 per unit. Kalau limbah itu akan dijual 500 per unit. Oke, nih.
Berarti kita akan menghitung jurnalnya tersebut. Biaya produksi produk cacat itu kan 300 ya, kita lihat lagi soalnya. Nih, kasnya 300 kas 25, pendapatan scrapnya 25.000. Nah, ini karena lim- dapat 25.000, dapat dari mana? 25.000 ini didapat dari tadi 200 200 lembar ya. Dua ini 2.000 dikalikan dengan 50. Mana tadi ya? Oh, ini. 2.000 dikalikan dengan 50. 50 ini apa? 50 itu yang cacat atau yang rusak. Nah, 2.000 itu harga per unitnya. Sama ya, ini sama 2.000 dikalikan dengan 50. Nah, ini sama. Biaya produksi tercatat 300. Cek kita. Oh, mohon maaf, mohon maaf. Ini dua, sebentar. Ini 500 ya, maaf, maaf. Ini 500. Ini ya. Untuk kasnya, bisa set dulu. Untuk kasnya berarti berdapat temukan 200. 200. 200 dikali. Oke. Nih, kita hitung dulu. 200, kita hitung produk, keseluruhan produk cacatnya itu berapa? 230. 200. Nih, oh, dapat itu berarti. Ya. Berarti yang dapat diperbaiki adalah 150 dikalikan dengan 2.000. 150 ini yang nggak bisa diperbaiki dikalikan dengan 2.000. 2.000 itu tadi harganya ya. Nih ya. 2.000 dikalikan dengan 150. Ini cacat abnormal, sama juga cara menghitungnya. Ini adalah kesimpulan dari produk cacat, di mana produk cacat ini merupakan bagian yang tak terhindarkan ketika suatu perusahaan ini sudah melakukan proses produksi. Nah, pembedaan antara cacat normal dan cacat cacat abnormal itu penting karena untuk terkait dengan akurasi suatu biayanya itu seperti apa. Lalu yang ketiga adalah pihak manajemen ini yang perlu yang namanya mengevaluasi sebagai cacat untuk efisiensi produksi. Jadi ketika ada terhitung biaya cacatnya ini seperti ini, pasti pihak manajemen akan melakukan evaluasi terkait dengan kenapa sih kok bisa ada produk cacat tadi ya. Tadi sudah ada beberapa ini ya, beberapa kenapa sih muncul atau beberapa case kenapa sih muncul produk cacat dalam suatu proses produksi. Tadi produk cacat terkait produk cacat sama produk rusak. Kalau rusak itu produk yang nantinya akan dijadikan limbah. Dalam kalau kita lihat aspek kondisi produknya,
produk cacat itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah rusak, itu sudah hanya bisa dijual sebagai limbah. Nah, kondisi nilai ekonomisnya bagaimana? Kalau produk cacat, nilai ekonomisnya itu dapat dijual setelah adanya perbaikan atau reparasi tadi ya, dengan membebankan biaya tersebut kepada sebagian produk atau seluruhnya produk. Nah, kalau produk rusak atau limbah tadi, itu dijual nilainya sangat kecil karena diperhitungkannya hanya sebagai limbah saja. Nah, beda. Lalu untuk perlakuan biayanya, kalau untuk produk cacat itu dialokasikan atau dicatat sebagai rugi. Apabila produk rusak, hasil penjualan dari produk rusak atau dari limbah tadi akan dikreditkan ke dalam biaya produksinya. Nah, ini adalah hmm, materi mengenai dari produk cacat, akuntansi biaya terkait produk cacat. Ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini saya izin share lagi. Nah, ini misal ada produk, total biaya produksinya berapa? Kalau di Excel itu lebih enak ya, teman-teman ngitungnya ya. Total biaya produknya 100.000, 100.000. Sama ya, ini cacat, tanpa cacat, dengan cacat normal, dengan cacat abnormal. Ini kolomnya. Produk cacatnya ini nggak ada, ini 5 juta, yang ini 5 juta. Total biaya setelah cacat berarti nanti tinggal dikurangkan antara total biaya produksi dikurangi biaya produk cacatnya berapa. Nah, setelah itu jumlah unit layak jualnya berarti 10.000. Ada 10.000 nih. Ini 9.500. Ini ada 10.000. HPP per unit produknya tinggal teman-teman bagikan saja. Berarti dari total biaya setelah cacat dibagi dengan jumlah unit yang layak jual. Nah, ini kalau kita menggunakan hitung-hitungan Excel. Tapi kalau kita tidak menggunakan perhitungan Excel, berarti tadi yang sesuai dengan Bu Risma tunjukkan tadi di awal. Oke, jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, hari ini saya akan mengadakan kuis. Kuisnya sudah langsung bisa dibuka ketika saya mengupload video ini. Jadi, teman-teman segera mengerjakan karena ini kuis. Jadi, saya hanya memberikan batasan waktu sampai dengan untuk kelas full online sampai dengan 3 hari. Untuk kelas online streaming hanya saya berikan waktu 1 hari. Begitu ya, teman-teman. Kurang lebih tulis mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.